akan mengabsen. Dimulai dari yang pertama, Altofa, Nanda, Anugrah, Coki, Yuda. Oke, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional, lagu dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu anak-anak semuanya berdiri dan ibu minta tolong sama Prisidia pimpin ke depan. Yuk. Coba perhatikan gambar ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Apa yang anak-anak lihat tentang gambar ini? Orangnya sedang apa? Orang yang sedang berada di dalam penjara. Biasanya kalau orang yang ada di dalam penjara ini karena apa? Karena apa? Ya, karena melakukan pelanggaran dalam hukum. Jadi mungkin salah satunya di sini ada juga yang mencuri, merampok. Ya, pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak orang yang ketangkep mencuri? Pernah. Jadi mungkin salah satu dari orang yang digambar ini itu kasusnya bisa masuk ke dalam penjara karena apa? Ya, bisa jadi karena penyalahgunaan narkoba. Ya. Oke, jadi sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang bahaya penyalahgunaan nafza. Nah, jadi untuk di minggu kemarin kita udah belajar mengenai bahaya merokok dan miras. Hari ini kita belajar mengenai bahaya penyalahgunaan nafza. Ya. Nah, jadi setelah anak-anak semuanya nanti mempelajari pelajaran ini, semuanya bisa mendeskripsikan, mengelompokkan jenis-jenis narkotika. Terus nanti selanjutnya mempresentasikan bahaya penyalahgunaan nafza. Terus mempresentasikan cara mencegah penyalahgunaan nafza dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, di sini Ibu minta tolong sama Anugrah, tolong baca ini. Dan zat adiktif lainnya diketahui media sering disebut narkoba. Sebenarnya kedua istilah tersebut tidak ada bedanya. Istilah nafza biasanya digunakan dalam dunia kedokteran. Oke, terima kasih Anugrah. Nah, jadi kita mau mempelajari tentang apa itu nafza. Nafza merupakan singkatan dari apa? Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, jadi dibagi itu ya. Kalau anak-anak semuanya taunya tentang narkoba saja, tapi ternyata itu ada dibagi 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Sebenarnya nafza itu dia berfungsi dalam dunia medis. Dia banyak manfaatnya dalam dunia medis dan dunia kedokteran. Tetapi pada zaman sekarang ini, pada masa ini itu nafza gunakan untuk hal-hal yang sangat-sangat tidak bermanfaat, ya. Jadi disalahgunakan. Makanya jadi nafza itu dilarang untuk masyarakat umum, tapi tetap digunakan oleh dunia kedokteran, ya. Kenapa? Kenapa tidak boleh digunakan secara umum? Karena nanti kalau misalnya digunakan atau disalahgunakan, apalagi dalam dosis yang berlebihan, itu sangat berbahaya untuk kejiwaan dan tubuh.
seseorang yang menggunakan tersebut. Ya, sampai di sini paham? Paham. Oke, psikotropika. Jadi psikotropika di sini adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, tetapi bukan narkotika. Ya, jadi beda ya antara psikotropika dan narkotika. Ya, jadi selanjutnya yang berkhasiat sebagai psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, jadi perbedaan antara narkotika dan psikotropika itu ada bedanya. Kalau misalnya narkotika itu dia menurunkan kondisi tubuh, membuat seseorang tersebut menjadi lemah, menjadi tertidur, menjadi kehilangan kesadaran. Nah, kalau misalnya psikotropika itu kebalikannya. Kalau psikotropika itu mengakibatkan si penggunanya itu lebih aktif. Kalau tadi lebih menurun, ngantuk, tidur, ya lebih kehilangan kesadaran. Kalau misalnya psikotropika orangnya itu lebih aktif, ya hyperaktif tuh. Selanjutnya zat adiktif. Oke. Jadi zat adiktif itu adalah berpengaruh atau psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika. Beda lagi di sini dengan zat adiktif sama narkotika sama psikotropika. Terus selanjutnya zat-zat atau hasil olahan manusia yang menyebabkan menurunnya perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit dan menimbulkan ketergantungan. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba terdapat dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, yaitu pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, jadi kalau misalnya golongan 1 itu 4 tahun, kalau golongan 2 itu berapa? Kalau golongan 2 itu 2 tahun, kalau golongan 1 golongan 1 tahun. Kalau di sini itu yang di bawahnya coba lihat, namun apabila penyalahguna nafza itu terbukti sebagai korban penyalahgunaan, diselidiki oleh BNN, diselidiki oleh kepolisian. Bila terbukti dia sebagai korban, maka dia atau pengguna tersebut akan direhabilitasi. Mari sama-sama kita lihat video tayangan berikut. Guys, ini Raka. Dia kelas 2 SMA. Sekilas, dia kelihatan seperti pelajar SMA biasa. Tapi kalau diperhatiin lebih jauh, ada yang beda. Narkoba atau sering juga disebut nafza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah istilah yang ngegambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan dengan tidak sesuai. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan yang akhirnya bikin kita terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah yang makin banyak pula. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Andra. Apakah jika seseorang kecanduan narkoba bisa sembuh? Nah, jadi seseorang yang kecanduan sama narkoba, sama nafza, itu kalau misalnya sembuh untuk lebih baik lagi bisa, tapi tidak bisa seperti semula sebelum dia menggunakan atau sebelum dia terjerumus dalam narkotika. Kita mau ice breaking game, jadi ikuti ya Bapak Ibu ya. Atas, bawah, boom. Siapa yang kena tangan sendiri? Oke, sekali lagi, yuk siap. Tangan. Yuk. Atas, bawah, boom. Nah, oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Gimana tadi permainannya? Seru. Oke, selanjutnya Ibu mau bagi kelompok dulu. Nanti setelah pembagian kelompok, anak-anak berdiskusi. Ini paham mana?
kecil sampai C aja. Oke, sudah semua? Sudah. Untuk itu Ibu minta tolong sama kelompok yang sebelah sini dulu, kelompok psikotropika, silakan bacakan hasil diskusinya. Yuk, Zat adiktif adalah zat yang dapat mengakibatkan kecanduan. Zat ini dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 2. Uraikan macam-macam efek buruk yang disebabkan oleh zat adiktif. Menyebabkan menurun atau berubahnya kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan kebergantungan. ada yang ingin bertanya sama kelompok tim zat adiktif? Oke, Genta. Akibat dari penyalahgunaan zat adiktif. Oke, untuk itu langsung silakan dijawab sama kelompok tim. Gelisah, menurunnya daya pikir, kecanduan, dan malas. Jadi semuanya sudah tampil. Oke, untuk itu tepuk tangan dulu untuk kelompok terakhir kita. Sudah cukup. Keterampilan kita selanjutnya yaitu anak-anak membuat poster seruan untuk mengajak orang-orang untuk menghindari dari narkoba, untuk menghindari narkoba, bebas semuanya sesuai dengan ide-ide kreatif anak-anak semuanya masing-masing. Ya, sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Oke, membuat gambar atau poster. Oke, paham sampai di sini? Oke, silakan keluarkan pensil warnanya. Enggak, buatnya satu-satu. Melihat poster hasil yang sudah anak buat. Untuk itu ibu mulai dari Nanda. Coba berdiri, terus perlihatkan hasil posternya. Oke. Terus selanjutnya Krisan. Berdiri, tunjukkan posternya. Oke, yang sebelah sini Coki, Ibu mau lihat gimana posternya? Oke, selanjutnya Arkana. Oke, selanjutnya Dika. Ya, oke, duduk. Udah cukup. Udah selesai semuanya ya. Jadi dari pembelajaran kita hari ini tadi udah Ibu jelaskan mengenai nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, jadi apa yang kalian dapat atau pengalaman apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Oke, siapa yang mau jawab? Oke, yuk. Priscilia. Oke, ya, Priscilia. Cara agar tidak terpengaruh oleh nafza. Oke, cara agar tidak terpengaruh oleh Nafza. Semuanya bisa membentengi diri karena udah punya pengalaman pengetahuan tentang
bahaya penyalahgunaan nafsa. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, tadi kita udah belajar mengenai bahaya penyalahgunaan nafsa. Nafsa itu apa? Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, jadi ketiga ini itu punya perbedaan. Kalau narkotika itu dia cenderung untuk pengkonsumsinya, untuk pecandunya itu lebih ke penurunan daya tahan tubuh, penurunan kondisi tubuh. Contohnya yaitu seseorang tersebut bisa tertidur, ya. Jadi efeknya itu seperti efek obat bius, ya, langsung lemas. Gitu. Terus selanjutnya kalau psikotropika itu lebih ke apa namanya tadi? Lebih aktif. Ya, seseorang penggunanya tersebut lebih aktif atau hyperaktif atau terlalu aktif. Gitu. Jadi kebalikannya ya kalau narkotika sama psikotropika. Terus zat adiktif itu zat dia yang mengandung, ya, jadi namanya adiktif. Kalau adiktif itu dia ada zat yang membuat kita itu selalu merasa ketergantungan dan selalu merasa pengen menggunakan barang tersebut. Ya, contohnya itu terdapat pada rokok di bagian zat namanya nikotin. Kalau nafsa itu sebenarnya itu dia sebagai obat kalau di dunia kedokteran atau dunia kesehatan. Tetapi pada masa kini orang-orang itu menggunakan atau salah menggunakan atau tidak menggunakan dengan tepat, jadi disebutlah dengan penyalahgunaan narkoba atau nafsa. Ya, sampai di sini paham? Selanjutnya Ibu akan mengumumkan siapa yang mendapatkan nilai tertinggi, yang pemenang dalam pembuatan poster. Nah, jadi kriterianya itu adalah posternya itu berisi tentang apa? Seruan untuk menjauhi narkoba. Jadi ada satu orang cowok dan satu orang cewek. Oke, untuk yang cewek itu adalah Priscilia. Tepuk tangan untuk Priscilia. Untuk yang cowok adalah Altopa. Oke. Jadi karena ini adalah materi terakhir kita di kelas 5. Oke, jadi penutup selanjutnya kita akan ujian. Oke, nanti sampai di rumah anak-anak boleh silakan coba buka grup WA-nya, Ibu akan kirim soal melalui WhatsApp group. Terus selanjutnya kita tutup dulu, berdoa. Ibu minta tolong sama Yuda pimpin doa. Sesudah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.